Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Monggo pangaosan wonten ing dalu punika kita bika sarana mos raditu billah segala kalih tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ma yanfa'uni. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Minggu yang lalu telah kita khatamkan bab atau fasal rukun Islam, dan hari ini kita masuk ke fasal yang selanjutnya, yaitu rukun iman. Karena Islam, karena ad-din itu sekali lagi terbagi menjadi tiga. Din atau agama itu menjadi tiga. Yang pertama adalah Islam, yang telah kita bahas minggu lalu. Yang kedua adalah iman, yang insya Allah kita akan bahas. Dan yang selanjutnya adalah ihsan. Nah, yang insya Allah nanti akan kita bahas. Dan saat ini kita insya Allah akan bahas bab iman. Bab iman ini juga diambil dari hadis Jibril. Ini hadis yang terkenal, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dan bab iman ini jika dalam hadis dikatakan bahwasanya itu adalah antuk minu billah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan iman ini jika dipelajari, dijadikan atau dimanifestasikan dengan ilmu yang khusus, namanya adalah ilmu akidah. Nah, ilmu akidah. Nah, kalau Islam dimanifestasikan dengan fikih, kalau iman itu akidah, al-ihsan itu dimanifestasikan dengan tasawuf itu tadi. Baik, kita akan baca seperti biasa, baca matan, lalu kita jelaskan satu persatu maknanya, satu persatu maknanya dan lain sebagainya. Baik, monggo kita faslun. Arkanul imani sittatun antuk minabillah. Mungkin hanya itu yang kita pelajari hari ini. Jadi arkanul iman, faslun, fasal. Arkanul iman, rukun-rukun iman itu ada 6. Arkanul iman sittatun, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antuk mina billah. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Selanjutnya adalah beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Yang pertama adalah antuk minabillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya maknanya apa? Maksudnya iman itu. Kita sendiri bertanya-tanya, apa itu iman? Kalau dalam hadis Jibril dikatakan iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman maknanya adalah beriman. Iman maknanya adalah beriman. Maksudnya bagaimana? Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ini adalah iman adalah beriman. Maksudnya apa? Nah, dalam hadis tersebut bukan menjelaskan makna dari kata iman itu sendiri, tetapi adalah muta'alliqat, adalah hal-hal yang harus diimani. Nah, di dalam hadis tersebut maknanya adalah apa hal-hal yang harus diimani. Nah,
Itu adalah ada 6 itu tadi. Kalau iman itu sendiri dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar dalam kitabnya Nailur Roja, itu adalah faslun arkanul iman. Arkanul iman sitatun. Al imanu lughatan, al imanu lughatan. Iman secara bahasa ini ku napa? At-tasdiq. At-tasdiq atau membenarkan. At-tasdiq membenarkan. Bahasanya membenarkan apa? Nah, iman secara bahasa itu adalah membenarkan. Yang kedua adalah syar'an, secara istilah. Apa itu makna iman? Iman adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makna secara istilah apa itu iman adalah iqbalul qalb, penerimaan hati. Nah, penerimaan hati dan id'anuhu, apa itu id'anuhu? Dan ketundukannya, penerimaan hati dan ketundukannya lima bid-darurah, terhadap hal-hal yang diketahui secara jelas, annahu, bahwasanya hal-hal tersebut min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hal-hal tersebut datangnya jelas dari din atau agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu adalah makna iman. Jadi iman itu harus diiringi dengan penerimaan dan ketundukan hati. Ketundukan dan kepasrahan. Iman adalah menyerah. Iman adalah penyerahan jiwa kita. Iman adalah penyerahan diri kita. Iman adalah mengalahkan segala hal yang bergejolak seperti syahwat, seperti ego, seperti hal-hal yang itu buruk dalam hati, kita sampaikan dan kita pasrahkan segala hal, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat iman. Dan makna dari matan yang bermakna arkanul imani sittatun itu adalah anal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul imani syar'an illa biha sittatun. Nah, bahasanya al ajza atau juz atau bagian-bagian allati la tatahaqqaqu, yang tidak tatahaqqaq, terwujud mahiyatul iman, hakikat iman itu terwujud, tidak akan terwujud kecuali ada 6 perkara. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu. Sebelum membahas itu, kembali ke makna iman tadi. Sebenarnya iman itu apa? Bagaimana? Nah, iman itu seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharut Tauhid, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka dari itu iman itu ada derajatnya. Imannya seorang mukallaf atau mu'allaf, atau imannya seorang yang mu'allaf bukan seperti imannya seorang Nabi Ibrahim. Imannya seorang yang biasa, mukmin, orang awam biasa, berbeda dengan imannya seorang wali, seorang ulama, seorang yang itu benar-benar mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, seorang arif billah, berbeda. Maka dari itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja menyebutkan ghurratun maratibul imani khamsatun, bahwasanya maratib, tingkatan iman itu ada 5. Nah, ini penting. Tingkatan iman itu apa? Ada 5. Nah, yang pertama adalah awaluha, yang pertama, paling dasar, paling cetek. Napa paling cetek? Imanu taklid. Nah, iman yang berdasarkan pada taklid. Iman yang berdasarkan pada ikut-ikutan. Yaitu apa? Wawal jazmu biqaulil ghair, biqaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Nah, jadi apa itu taklid? Taklid itu adalah al-jazmu, yakin atau yakin
bi qaulil ghaib, dengan perkataan atau pendapat orang lain, min ghairi ayya'rifa dalilan, tanpa mengetahui dalilnya. Contoh misalkan, kae ning mburi wit kae ana Indomie. Oh piye? Oh. Kalau orang tersebut meyakini bahwasanya di belakang pohon ada Indomie, maka itu namanya taklid. Nah, atau misalkan ini air minum. Air minum ini terbuat atau diambil dari pegunungan Merapi, misalkan. Kalau kita nggak mengetahui benar atau tidaknya informasi tersebut, itu namanya taklid. Nah, itu adalah taklid, mengikuti pendapat sesuatu tanpa mengetahui dalilnya. Dan taklid ini sangat banyak dalam kehidupan. Baik itu kehidupan biasa, seperti kita melihat atau baca kabar dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mengetahui kabar dan kita meyakininya sebagai suatu mengikuti pendapatnya, itu adalah taklid. Bahkan taklid itu pun terjadi dalam perkara-perkara agama, tidak cuma perkara-perkara biasa. Nah, perkara agama misalkan kita dibilangi kalau misalkan kita kentut itu batal wudhunya. Kalau ditanya, kok iso kentut itu batal? Kata Ustadz Fulan seperti ini. Nggak tahu dalilnya apa. Jari ini ngono kui. Nah, ini namanya taklid. Dan taklid ini terjadi di mana-mana. Nah, maka dari itu taklid ini merupakan hal yang sudah menjadi sunnatullah. Tidak tidak bisa kita hilangkan. Nggak bisa kita ngomong setiap orang manusia wajib beristihad, harus tahu dalilnya. Nah, kalau perkara agama yang seperti ini dipaksakan ya repot. Masa nanti bakul-bakul ning pasar, bakul-bakul sayur, terus bakul-bakul ning sempol, bakul-bakul apa, disuruh untuk beristihad dalam perkara agama yang itu sangat susah sekali, itu repot. Nah, sebelum ke situ, kita kembali ke sini, ke imanut taklid. Dan taklid ini, iman yang itu berlandaskan pada taklid, itu tidak boleh. Jadi taklid itu banyak nih hukumnya ya. Hukumnya ada dalam perkara, dan di sini banyak khilaf ya. Tetapi akan kita katakan pendapat paling muktamad, paling rajih, yang paling diikuti banyak orang. Pertama, taklid dalam perkara akidah. Taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dalam perkara akidah, taklid tidak dibenarkan. Tidak boleh. Apalagi perkara tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Perkara tentang usul akidah. Itu tidak boleh. Nah, ini sangat penting. Nah, perkara tentang usul akidah tidak boleh yang namanya itu taklid. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, menukil dari pendapat Imam Nawawi, bahwasanya Imam Nawawi mengatakan qad ajma'a, bahwasanya telah berijma ulama-ulama itu bahwasanya taklid dalam perkara akidah itu tidak dibenarkan. Nah, tidak boleh. Nah, haram hukumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, perkara taklid misalkan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ada. Kalau dia untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala harus sampai derajat ma'rifah, derajat mengetahui pendapat dan dalilnya. Nah, di sini kita ketahui kalau wujud Allah Subhanahu wa taala kita harus yakini ada dan kita harus tahu dalilnya. Dalilnya apa? Adanya dunia ini, adanya ciptaan Allah tersebut merupakan dalil atau bukti merupakan wujudnya Allah, adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sampai di titik ini mengimani pada wujud Allah itu diwajibkan untuk kita mengetahuinya. Nah, jadi dalil-dalil yang harus wajib diketahui dalam perkara akidah itu adalah
dalil-dalil ijmali, dalil-dalil yang itu umum. Jadi taklid perkara akidah, usul akidah apalagi tidak boleh, haram, harus tahu dalilnya. Dan dalil yang diwajibkan adalah dalil ijmali atau dalil yang umum. Contohnya, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, wujud. Nah, kita juga harus wajib mengetahui dalilnya. Dalilnya apa? Adanya alam semesta ini, adanya dunia ini, itu merupakan dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Titik sampai di sini saja, nggak usah ruwet-ruwet bu dalil-dalil sing filsafat gua pun nggak usah. Cukup ini, selesai. Di situ orang sudah dikatakan selamat dan tidak berdosa karena iman taklid. Nah, ini masalahnya di sini. Kalau misalkan imannya dia hanya taklid, masuk agama Islam hanya ikut-ikutan, dan juga dalam usul aqaid itu hanya taklid, ikut-ikutan, bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan bahwasanya Imam Nawawi mengatakan wa huwa yasih imanuhu, imannya itu sah. Nah, ini pendapat yang paling muktamad. Iman yang itu berasal dari taklid itu imannya sah mala isyan, tetapi dosa. Nah, tetapi dosa. Karena kenapa? Berdosa bitarkihi an-nadhar. Nah, karena meninggalkan an-nadhar. Meninggalkan untuk berpikir atas dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdosa karena orang diciptakan untuk memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, kecuali memang orangnya gila atau idiot atau memang tidak punya kekuatan untuk berpikir, itu sudah beda cerita. Tapi di sini manusia itu diciptakan untuk mampu berpikir, maka dari itu kalau mampu berpikir dan tidak berpikir, pikirnya sangat simpel sekali. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada karena alam ada. Selesai. Itu saja. Nah, maka kalau tidak berpikir, tidak digunakan Allah ada titik koning ngopo karena Ustadz Fulan bilang kayak gini. Aduh, kok iso koyo ngono? Ambo ora ngerti. Nah, itu repot. Itu tidak bisa. Itu berdosa karena meninggalkan berpikir, tafakur itu tadi. Nah, di sini dilanjutkan bitarkin nadhur ay al istidlal in kana qadirun ala dalil. Jika orang tersebut mampu berpikir. Kalau nggak mampu berpikir, ya sudah, orang gila, ya wes lah. Atau orang tersebut memang ya tidak hanya bodoh, karena ini sangat gampang sekali. Orang yang memang tidak memiliki kemampuan berpikir, autis atau seperti apalah, ya itu tidak bisa berpikir. Nah, itu mungkin insya Allah maafulah. Nah, itu adalah derajat iman yang paling dasar. Imannya itu hanya ikut-ikutan. Iman yang taklid. Derajat yang paling pertama. Derajat yang kedua adalah yang di atasnya lagi, yaitu imanu ilm. Nah, iman yang itu berlandaskan atas ilmu. Nah, tadi yang derajat iman yang pertama adalah iman yang berlandaskan taklid. Yang kedua adalah iman yang berlandaskan dengan ilmu. Nah, ini. Taklid tadi ada berapa tadi? Berapa tadi taklid? Taklid satu. Hukum taklid mungkin ya. Ya. Hukum taklid itu ada taklid dalam perkara akidah dan taklid dalam perkara fikih. Okay. Kalau perkara akidah haram untuk bertaklid, harus ijtihad. Kalau perkara akidah. Nah, itu seperti itu. Menurut Isma. Kalau perkara fikih, nah ini sangat penting. Taklid dalam perkara fikih banyak menimbulkan perdebatan, tetapi menurut pendapat ulama yang paling utama, taklid dalam perkara fikih itu tadi yang jika ada tafsil, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk beristihad, memenuhi syarat-syarat untuk beristihad, kaya Imam Syafi'i, kaya Imam Malik, kaya Imam Ahmad, kaya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau memenuhi syarat untuk ijtihad, haram hukumnya taklid. Tidak boleh. Tetapi jika tidak memenuhi syarat untuk beristihad, seperti kita semua ini, nah, itu hukumnya apa? Boleh untuk taklid. Nah, seperti itu. Bahkan haram untuk ijtihad. Maka dari itu kalau kita beristihad tapi tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, nanti hukum yang diambil dari kitabullah, hukum yang diambil dari sunnah,
akan menjadi ijtihad yang ugal-ugalan. Nah, itu ijtihad yang ugal-ugalan. Nah, seperti itu. Ini makanya tidak boleh ya. Nah, itu adalah perkara. Dan ini memang masuk akal karena orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristihad, wong bakul sempol, wong bakul ayam, bakul apa, wong tandur. Kalau disuruh buka Al-Quran, ambil hukum dari ayat ini, ayo raiso, menjeglek. Nah, itu kan tidak mungkin. Maka dari itu taklid di sini merupakan suatu sunatullah dan kelaziman. Nah, ini hal yang sangat penting. Nah, tetapi ada yang sebagian mengharamkan taklid, tetapi tidak membolehkan taklid, tetapi membolehkan ittiba. Ittiba dan taklid itu sama saja, hanya beda leghatan saja, hanya berbeda secara bahasa, tetapi maknanya hakikatnya sama. Itu seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Prof. Kiai Jarnawi Hadikusumo itu dalam kitabnya itu, jadi memperbolehkan ittiba tapi tidak membolehkan taklid. Sedangkan taklid dan ittiba itu secara hakikatnya sama, mengikuti perkara orang lain. Nah, itu seperti itu. Kalau kita mungkin dijelaskan dalilnya gini gitu, apakah wajib? Oh, enggak. Nah, tapi mengetahuinya itu lebih baik kalau paham. Nah, terkadang malah orang itu jelaskan gini-gini malah bingung. Wah, serangan itu dalilnya rapuh. Nah, itu ya. Jadi hukum taklid itu seperti itu. Dan iman yang itu berlandaskan dengan taklid, apalagi perkara akidah itu tadi adalah iman yang paling dasar. Iman kok melu-melu. Iman kok hanya ikut-ikutan. Itu adalah perkara yang paling dasar. Iman yang paling derajatnya paling dasar. Yang kedua adalah derajatnya yang di atas iman yang itu berlandas taklid adalah iman yang berlandaskan dengan ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Nah, yaitu ilmu itu apa yang di sini? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Mengetahui ilmu-ilmu akidah bi adillatiha dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi kitab-kitab akidah dikuasai dan tahu dalil-dalilnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wujud? Mengapa Allah Subhanahu wa taala kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala baqa? Dan lain sebagainya. Tahu dalilnya, tahu maknanya, tahu hakikatnya. Nah, ini adalah yang berlandaskan dengan ilmu. Wa hadza min ilmil yaqin. Nah, dan ini ilmu aqaid ini adalah min ilmi al yaqin. Nah, ilmu yang yakin. Wa qilal qismaini sahibahuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Nah, dan tetapi ilmu yang itu tadi, iman yang berlandaskan dengan taklid dan iman yang berlandaskan dengan ilmu tadi, ilahuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Dikatakan oleh Imam Nawawi, dua orang yang itu tadi yang mengetahui iman karena pertama ikut-ikutan dan yang kedua hanya karena tahu dari kitab turas buku-buku saja, itu mahjubun an dzatillah, tetap tidak tahu sebenarnya hakikatullah itu piye. Sing kepiye ora ngerti. Lagi bagaimana nggak tahu. Ini menarik ini. Nah, karena yang selanjutnya akan kita bahas derajat iman yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya adalah derajat iman yang ketiga. Di atasnya iman yang berlandaskan dengan ilmu adalah imanu ayyan. Nah, imannya orang-orang yang ayyan, yang bisa istilahnya melihat. Apa maksudnya? Nah, bisa melihat. Nah, ini melihat ini apa? Melihat dengan makna khusus, yaitu wa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Nah, fala yaghibu rabbahu an khatirihi tarafat ain. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yara. Jadi iman yang selanjutnya, imannya yang seakan-akan orang melihat ini adalah wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala bi muraqabatil qalbi. Nah, dengan muraqabah, dengan pengawasan hati. Jadi fala yaghibu rabbahu an khatirihi. Jadi dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dia telah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dan Allah Subhanahu dia seakan-akan
eh, dia tidak pernah hilang dari hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi eling terus. Orang tersebut selalu eling, eling terus Gusti. Jadi Kalau tidak ada yang mudah dipahami apa toh? Yang ketiga dari iman beneran apa? iman yang ya, iman yang jadi ini kalau kalimat gampangnya tulis saja imanu, ini adalah ini iman, ada istilahnya lalu dijelaskannya. Yang ketiga adalah imanu ayan. Apa imanu ayan? Iman yang berdasarkan ma'rifatullah, mengetahui Allah. Yang iman yang berdasarkan ma'rifatullah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam hatinya. Dan muraqabatillah. Nah, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam hatinya. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan lupa, tidak akan ghaflah, tidak akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah derajat iman yang ketiga. Wa maqamul muraqabah yusamma ainul yakin. Nah, jadi jadi orang tersebut seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sama saja dengan derajatnya ihsan itu tadi. Nah, dia melihat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Gusti Allah. Nah, itu seperti itu. Nah, iman di sini namanya ainul yakin. Ainul yakin. Itu adalah iman yang ketiga. Selain itu apakah ada lagi? Masih ada. Yang keempat adalah imanu haq. Iman yang berlandaskan dengan hak, dengan kebenaran. Berlandaskan dengan kebenaran. Apa maksudnya kebenaran itu? Bahwa ru'yatullah ta'ala biqalbihi. Yaitu dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, dengan hatinya. Wah, ini sudah makomnya sangat tinggi sekali. Ru'yatullah. Nah, ru'yatullah biqalbihi, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat keren, masya Allah. Wa mana qauluhum al-arif ya rabbahu, dan itu adalah makna dari perkataan sebagian ulama. Al-arif, orang yang arif, itu adalah ya rabbahu fi kulli syai', melihat segalanya fi kulli syai', dalam segala hal. Bahwa maqamul musyahadah wa sama haqqul yakin. Ya, ini adalah maqamul musyahadah. Dan ini terjadi pada beberapa sufi, ya, orang-orang yang itu sufi. Kalau seperti qaulnya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu mengatakan ma fi jubati ilallah atau ilal haq. Nah, dan tidak ada yang pakai jubahku ini kecuali Allah. Maksudnya dirinya sendiri itu Allah. Nah, ini maksudnya perlu didudukkan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dia menjadikan dirinya Allah, bukan. Maksudnya adalah Maksudnya adalah dia ini tidak melihat sesuatu kecuali itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melihat Allah apa? Melihat itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merepresentasikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya adalah syatahat. Omongan-omongannya itu menimbulkan waham atau menimbulkan kesalahpahaman kalau telan mentah-mentah. Jadi, wah, aku ndelok Gusti Allah. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini akan sesat kalau misalkan ditelan mentah-mentah. Nah, ini maksudnya apa? Wahdatus syuhud, seperti yang dikatakan oleh Habib Ali, ya, Habib Ali, Ustaz Ali Al-Habsyi mengatakan aku melihat Gusti Allah. Maksudnya ketika melihat botol bilang aku melihat Gusti Allah. Maksudnya bukan ini Gusti Allah, tapi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masya Allah dengan
rumitnya merupakan representasi dari kuasa dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang ini tadi panjang ini tadi diringkes raono. Nah, terkadang maka dari itu menimbulkan salah pahaman. Dan salah pahaman dan hal-hal yang itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik kalau ditelan mentah-mentah. Maka dari itu kita harus dudukkan perkara tersebut benar-benar. Itu menurut sebagian ulama ya, tafsiran ini tadi adalah menurut sebagian ulama, dan itu Allah alam benarannya bagaimana. Kita hanya bisa berhusnudzon dengan para ulama-ulama yang rabbani. Itu adalah yang keempat. Yang selanjutnya apakah ada lagi yang terakhir adalah imanu haqiqah, iman yang sudah sampai pada hakikat. Apa iman yang sudah sampai pada hakikat? Bahwa al-fana'u billah wa syukur bihubbihi fala yashhadu illa iyyah. Nah, jadi itu al-fana adalah al-fana itu apa ya? Lenyap billah, seperti seolah-olah dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyatu secara jasadnya tetapi secara akal dan pikirannya semuanya menyatu, semuanya tidak melihat suatu hal kecuali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa syukur bihubbihi, dan mabuk dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yashhadu, dia tidak akan melihat illa iyyah, tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dilihat. Nah, ini Masya Allah ya, sangat tinggi sekali sampai tidak bisa kita jelaskan. Kaman ghariqa fi bahrin walam yarolahu sahil, seperti orang yang diceritakan orang yang kelelep meneng laut, walam yarolahu sahil, dan tidak melihat pantai. Nah, ini ngeri banget ini. Nah, terus itu kan derajat iman tuh macam-macam. Nah, itu tadi 1 sampai 5. Terus yang dikatakan oleh Syekh Nawawi apa? Wal wajib ala syakhs ahadul qismaini al awalain. Dan wajib bagi seorang yang itu seorang hamba itu adalah yang martabah yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, 1 dan 2. Awalnya 1 terus naik ke 2. Yaitu iman yang berdasarkan taklid, dan kedua iman berdasarkan ilmu itu tadi. Itu yang wajib. Yang itu menyelamatkan kita dari dosa. Amal salah satu ukhor, dan yang 3, yang derajat yang ketiga 4 dan 5, fa ulumun rabbaniyun yakhusu bihaman yasha'u min ibadihi, maka itu adalah merupakan ilmu rabbani sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang itu telah terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan orang bisa sampai ke situ, dan hanya orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang wajib adalah beriman sesuai dengan martabat yang pertama dan kedua. Awalnya ikut-ikut gak apa-apa. Lanjutnya adalah kita harus beriman, mengetahui hakikat wujud Allah, sifat-sifatnya yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dengan dalilnya sambil kita belajar. Baik, itu adalah pembahasan sedikit tentang iman, dan yang selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib mustahilnya, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Mungkin sekian yang kita dapat sampaikan pada malam hari ini. Wonten pertanyaan om mboten? Nggih, mboten nggih. Baik, pramila mekaten, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.